Bukber tuh kalau lihat dari sini positif, Iya, tapi iya. kalau dari masalah itu jadi negatif. Gitu. Benar, benar. Jadi seseorang tuh kalau mau bukber emang mesti diperhatiin juga. Ya Allah, gimana ya? Ustadz, ini anak bingung bener-bener Ustadz. Ini sohib-sohib alumni sekolah, ajakin ketemu bukber. Seperti yang emang kita tahu sendiri Ustadz, keseringan jadi sholatnya jadi entar-entar dulu Ustadz. Gimana ya, ini bingung Ustadz, datang tapi jangan Ustadz. Bukber. Iya Ustadz. Iya. Emang nih kalau bukber sebenarnya bukber tuh banyak sisi positifnya. Banyak banget. Kayak ya bukber di masjid itu sisi positifnya banyak, bukber sama keluarga sisi positifnya banyak banget. Dan kalau ditanya tentang hukum bukbernya aja nih, kita mengatakan emang nggak ada sama sekali larangan dari Rasulullah SAW. Bahkan sebaliknya, motivasi secara tidak langsung itu ada gitu untuk kita bisa kumpul bareng-bareng, makan bareng, silaturahmi juga Ustadz ya, segala macam gitu kan. Dan ini nggak apa-apa. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam surat An-Nur ayat 61, Allah mengatakan wala junaha alaikum an ta'kulu jami'an aw ashtata. Tidak ada masalah kata Allah. Anda mau makan bareng-bareng atau sendiri-sendiri, enggak ada masalah, ya. Juga hadis ya, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya, waktu itu sahabat makan. Mereka makan kemudian mereka enggak kenyang. Datang ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah. Akalna walam nashba. Ya Rasulullah, kita makan, tapi kita belum kenyang-kenyang nih ya Rasulullah. Iya. Kata Rasulullah SAW, tidakkah kalian makan bersama-sama? Jadi motivasi Rasul untuk kita bisa makan tuh kalau makan bareng-bareng. Betul Ustadz ya. Ijtami'u ala ta'amikum yubarik lakum fih. Masya Allah. Kalian ngumpul sambil makan. Allah akan berkahi makanan kalian. Oh benar kata orang, berarti berkah Ustadz. Berkah. Iya. Nah itu bisa tuh keberkahan itu turun juga pada saat kita bukber gitu loh. Iya. Dan di sisi lain ya, kalau kita lihat positifnya dari buka bareng atau buka bersama ini kan kalau orang itu kalau udah duduk di satu maidah atau satu meja gitu bareng-bareng, ngopi, terus makan bareng, itu ada rasa kasih sayang. Kita ada chemistry-nya gitu loh. Waduh. Nyambung jadinya. Bisa CLBK dong Ustadz. Itu kalau kita bukbernya bukan sama yang sah. Bukan sama, ini yang bener-bener gitu. Teman-teman kita gitu di masjid sama kaum muslimin, yang perempuan sama kaum muslimat yang lain. Ini bukber ini bagus. Yang gitu. jadi masalah itu karena alumni sekolahan tuh Ustadz. Gak mungkin kita pisah antara ikhwan dan akhwat. Lah makanya itu masalahnya. Bukber tuh kalau lihat dari sini positif. Tapi kalau dari masalah itu jadi negatif. Benar. Jadi seseorang tuh kalau mau bukber emang mesti diperhatiin juga. Betul. Jadi gini, maksud saya tuh orang tuh banyak memperhatikan sisi positifnya. Iya. Tapi dia lupa memperhatikan sisi negatifnya. Benar. Padahal ada banget sisi negatifnya bukber yang dilakukan beberapa orang, gitu kan. Seperti misalnya tadi tuh teman-teman ngumpul, wah cewek cowok satu tempat bareng segala macam. Ini kebiasaan yang buruk kan, bukan kebiasaan bagus gitu loh. Ini orang siapa, bukan mahram kita, teman-teman kita, bahkan teman dulu ngebuka aib yang dulu, benar. CLBK dan lain sebagainya, itu berbahaya malah. Akhirnya yang di rumah bisa ngamuk Ustadz. Nah itu dia, gitu kan. Jadi orang-orangnya juga itu mesti pilih. Iya Ustadz, benar. Dan sisi negatifnya banyak dari teman-teman juga pada saat dia bukber ya namanya sih udah bagus ya, buka bersama. Iftar jama'i benar. Iftar jama'i, cuma begitu dia iftar dia berlebih-lebihan makannya. Ini juga harus dihindari. Selain ente nggak boleh ikhtilat sama yang perempuan bukan mahram, jangan berlebay-lebayan gitu. Dan seringkali Ustadz sholat maghribnya deket isya Ustadz. Apalagi itu keburukan yang ketiga tuh. Benar. Jadi dia sholat maghribnya diakhirin sampai akhirnya gara-gara buka bersama nggak tarawih juga. Keseringan memang begitu, betul. Tarawih juga. Nah, jadi buka bersama itu adalah satu kebiasaan yang sebenarnya bagus, apalagi buka bersama sama keluarga. Sahih. Ya, jadi jangan repot sama teman-teman doang. Iya. Karena kata silaturahim dalam Islam itu hanya terbatas dengan kerabat-kerabat yang memiliki hubungan sama kita. Oh iya. Itu silaturahim yang ditekankan dalam Islam. Berarti banyak dari kita salah mengartikan dong Ustaz. Iya, itu juga. Makanya bukber itu bagus, ya. Tapi ingat yang tadi tuh, pelanggaran itu. Kalau ada pelanggaran itu, nggak usah datang. Saran jangan datang Ustaz ya. Jangan datang. Kalau ada pelanggaran itu jelas nggak usah datang. Mendingan di sini di Al-Fatah. Bukber, aman. Kita pesan apa Ustaz nih? Kenyang lagi. Zain, insyaallah. Jazakallahu khair Ustaz. Barakallahu. Syukran.